Hello everyone, selamat datang di channel Penikmat Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan mencoba menceritakan sebuah film yang seringkali disebut sebagai film terbaik sepanjang masa, yaitu adalah The Shawshank Redemption. Film yang menempati posisi nomor 1 di IMDb sebagai film terbaik sepanjang masa yang tak tergantikan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik di channel ini. Cerita bermula dari Andy Dufresne, seorang bankir cerdas dari sebuah bank ternama. Andy dipenjara atas tuduhan pembunuhan istri dan selingkuhannya, meski Andy berkata bahwa dia tidak melakukannya. Di malam pembunuhan itu, Andy sedang berada di mobilnya di depan rumah selingkuhan istrinya. Andy tampak stres dan dia minum alkohol serta mengelap pistol miliknya. Andy tidak mengingat jelas kejadian malam itu karena dia sedang dalam kondisi mabuk berat. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengirim Andy ke penjara Shawshank atas tuduhan pembunuhan istrinya dengan hukuman 2 kali seumur hidup. Bagi sebagian orang, hidup di penjara sangatlah berat, dikarenakan untuk seorang napi baru, mereka akan menjadi incaran orang-orang. Seorang napi baru menangis di malam hari karena stres, dan seorang kepala sipir penjara bernama Kapten Hadley dengan tega membunuh napi itu. Kapten Hadley adalah seorang kepala sipir yang sangat kejam kepada napi. Jika ada seorang napi yang mengganggunya, maka dia tidak akan pikir panjang untuk menghabisi napi tersebut. Di penjara Shawshank, Andy memutuskan untuk berteman dengan Red, seorang yang dipenjara atas kasus pencucian uang. Red adalah orang yang tahu cara mendapatkan sesuatu di dalam penjara, dan Andy memintanya untuk membelikan sebuah palu. Red berkata kepada Andy, untuk apa palu tersebut? Apakah untuk memukul seseorang? Dikarenakan ada sebuah geng bernama Sister yang diketuai oleh Box. Box adalah seorang yang menyukai sesama jenis dan dia pun tertarik kepada Andy. Andy berkata tujuan dia meminta palu bukan untuk melukai orang, melainkan dia sangat suka dengan batu dan dia ingin memahat sebuah batu. Dan Red dengan senang hati menuruti permintaan Andy. Dengan syarat Andy harus mampu mengumpatkan palu tersebut karena di dalam penjara sering terjadi penggeledahan, dan jika Andy tertangkap tangan memiliki palu tersebut, maka Red akan dalam masalah besar. Dan di malam hari, Andy pun sudah berhasil menerima palu tersebut. Keesokan harinya, Andy sedang bekerja dan tiba-tiba Box dan geng Sister menghampiri Andy. Box bertujuan untuk menyelumi Andy, tapi Andy melawan dengan keras dan Box mengurungkan niatnya dan memukuli Andy sampai babak belur. Dan Andy pun dengan bijak tidak memberitahu siapa yang memukulinya. Tapi tentu sisi penjara tahu siapa pelakunya. Tahun demi tahun berganti, kegiatan geng Sister memukuli Andy adalah hal yang normal terjadi. Terkadang Andy bisa melawannya dan terkadang pun tidak. Beberapa hari kemudian, Warden Norton yang merupakan kepala dari penjara Shawshank memerintahkan untuk melapisi atap pabrik dan dia membutuhkan sukarelawan. Jika napi ingin mengikuti pekerjaan ini, maka napi tersebut akan mendapatkan hak-hak istimewa yang tidak dimiliki napi lain. Lebih dari 100 napi ingin melakukan pekerjaan ini, tapi seperti yang kita ketahui, Red dengan hebat bisa menyogok sipir penjara dan mengatur siapa saja yang bisa bekerja untuk melapisi atap tersebut. Di atas pabrik tersebut, Kapten Hadley curhat masalah pajaknya kepada sipir lain, dan Andy pun menguping pembicaraan tersebut. Dengan keterampilan akuntansinya yang luar biasa, Andy bisa memberitahu cara agar bisa mengakali pajak tersebut. Dan Kapten Hadley pun setuju dan menuruti nasihat yang diberikan Andy. Red melihat Andy dan dia sangat terkagum-kagum akan kehebatan Andy. Bernegosiasi dengan Kapten Hadley adalah hal yang sangat gila dan mustahil dilakukan, tapi Andy pun bisa melakukannya. Sebagai ucapan terima kasih, Kapten Hadley menghadiahkan Andy serta teman-temannya yang mengelas pabrik dengan bir yang sangat banyak. Dan untuk pertama kalinya Red merasakan seperti orang yang bebas. Keesokan harinya, Andy meminta Red untuk membelikannya poster artis terkenal, dan Red pun dengan senang membantunya. Dan tiba-tiba, Box dan geng Sister mendatangi Andy. Niat awal Box ingin memasukkan besi ke mulut Andy, tapi ternyata Andy berhasil meyakinkan Box untuk tidak melakukannya dengan perkataan yang mempengaruhi psikologi Box, dan Box mengurungkan niatnya dan hanya memukuli Andy. Andy dirawat berminggu-minggu dan Box pun dimasukkan ke ruang isolasi. Saat sudah selesai menjalani hukuman di ruang isolasi dan menuju ke selnya, ternyata di dalam sel Box ada Kapten Hadley dan ia memukuli Box sampai babak belur. Perlu diketahui, Kapten Hadley adalah kepala sipir penjara yang sangat kejam, tapi dia menyukai Andy karena Andy pernah membantunya dalam masalah pajak yang ia hadapi. Setelah kejadian itu, ada 2 hal yang tidak pernah terjadi lagi. The Sister tidak pernah mengganggu Andy lagi, dan Box tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Dan Box pun dikirim ke rumah sakit negara bagian untuk dirawat secara intensif. Setelah keluar dari rumah sakit, Kapten Hadley dan Warden Norton menggeledah sel Andy.
Dan di kamar itu ada poster artis yang seharusnya seorang napi tidak boleh memasukkan apapun di dalam selnya. Warden Norton sebagai kepala penjara memberikan hak khusus kepada Andy dan ia meminta Andy untuk membantunya mengatasi masalah pajak dan penggelapan dana, dan Andy pun mau membantunya. Andy memiliki ide yang cukup gila. Dia ingin membuat sebuah perpustakaan di dalam penjara tersebut. Tapi permasalahan utamanya adalah uang. Salah satu napi penjara yang bernama Brooks yang sudah dipenjara seumur hidupnya berkata kepada Andy bahwa sudah berpuluh-puluh tahun dia di penjara dan mustahil untuk melakukan pinjaman kepada kepala penjara. Tapi Andy tidak kehabisan akal. Andy menuliskan surat permintaan dana ke Dewan Negara. Kepala penjara berkata, mustahil agar uang bisa cair jika meminta ke Dewan Negara, tapi Andy tidak putus asa. Selama bertahun-tahun, Andy tetap mengirim surat tersebut kepada Dewan Negara, dan akhirnya Dewan Negara pun mengirimi Andy buku berkas serta uang tunai dengan syarat Andy berhenti mengirim surat tersebut. Karena mereka stres sudah bertahun-tahun, tapi Andy tetap rutin mengirimkan surat tersebut tiap minggu. Hari demi hari pun berlalu, seluruh sipir penjara berkonsultasi dengan Andy atas masalah pajaknya, dan ia bisa mengatasinya dengan mudah. Dan di sini ada sedikit cerita sedih. Tibalah di mana salah satu napi penjara bernama Brock selesai menjalani masa hukumannya. Saat ia ingin dibebaskan, Brock sangat stres karena sudah 50 tahun dia di penjara dan ia ingin selalu di penjara ini. Karena di penjara merupakan bagian dari hidupnya. Saat keluar dari penjara, Brock sangat kaget dengan perubahan dunia dan dia akhirnya pun memutuskan untuk bunuh diri. Balik lagi ke cerita Andy, akhirnya penjara Shawshank mempunyai perpustakaan yang sangat keren. Dan Andy pun sangat baik mengajari napi bagaimana cara membaca dan mencerdaskan napi tersebut. Banyak napi berpikir seakan-akan tidak berada di dalam penjara dikarenakan perubahan yang Andy berikan kepadanya. Bertahun-tahun kemudian datanglah sebuah napi baru bernama Tommy. Tommy adalah seorang napi yang dipindahkan dari penjara lama ke penjara Shawshank. Tommy bercerita jika dia satu sel dengan seseorang yang membunuh istri serta selingkuhan Andy. Seorang pembunuh itu berkata bahwa dia bingung kepada hakim. Harusnya dia yang dipenjara, kenapa malah Andy yang dipenjara, dan dia pun tertawa-tawa. Andy memutuskan untuk berbicara kepada kepala penjara atas kasus Andy dan meminta kepala penjara untuk membantunya. Tapi kepala penjara berpikir panjang. Andy adalah anak emas yang membuat kepala penjara sangat kaya. Jika dia melepaskan Andy, maka kepala penjara tidak akan bisa lagi untuk berbuat curang dalam kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Jadi kepala penjara menolak Andy dan berkata tidak bisa menolongnya. Dan setelah itu, kepala penjara menyuruh Tommy untuk bertemu dengannya. Dan setelah mendengar penjelasan Tommy, akhirnya kepala penjara pun membunuh Tommy untuk menghilangkan jejak kasus Andy. Di situ Andy sangat sedih karena saat ada harapan agar Andy bisa keluar dari penjara, ternyata tidak ada yang bisa membantunya. Dan Red pun datang untuk menghibur Andy. Andy berkata kepada Red, jika Red keluar dari penjara, Andy menyuruh Red untuk pergi ke padang rumput yang ada di Buxton. Dan di malam itu terjadi pemeriksaan. Dan sipir pun terkaget-kaget karena sel Andy kosong. Mereka tidak tahu Andy kemana karena setelah sore hari Andy sudah masuk ke selnya. Dan saat ada pengecekan ternyata sel Andy tidak ada siapa-siapa. Dan kepala penjara pun mengamuk dan memanggil Red. Red pun tidak tahu apa-apa kemana Andy pergi dan kepala penjara pun melempar batu ke poster sel Andy. Dan betapa terkejutnya, ternyata saat dia melempar batu tersebut, ada sebuah lubang yang cukup besar di dalam sel tersebut. Dan ternyata Andy kabur dari selnya dengan terowongan yang dia gali. Terdengar gila jika orang bisa melakukannya karena butuh 600 tahun untuk menggali sebuah terowongan dengan palu yang sangat kecil. Tapi Andy bisa melakukannya hanya butuh waktu 20 tahun. Di malam sebelum Andy hilang, dia sempat berada di kantor kepala penjara untuk bekerja dan menuliskan surat pembukuannya. Dan setelah kabur dari penjara, Andy pun mencairkan semua uang dari pencucian uang serta penggelapan pajak yang dilakukan kepala penjara tersebut. Dan dia pun mengirimkan bukti-bukti korupsi kepala penjara dan bukti pembunuhan berencana terhadap napi yang dilakukan oleh kepala sipir penjara. Esok harinya, polisi pun mendatangi penjara Shawshank dan menangkap Kapten Hadley sebagai kepala sipir penjara serta Warden Norton sebagai kepala penjara. Saat Warden Norton ingin ditangkap, ia memutuskan untuk bunuh diri dan Kapten Hadley pun menangis tersiak-siak saat ditangkap seperti anak perempuan, kata Red. Dan tibalah saat dimana Red keluar dari penjara. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat yang Andy sarankan. Dan di situ Red melihat sebuah box dan di dalam box tersebut ada uang dan lokasi Andy saat ini. Dan akhirnya Red pergi ke sebuah pulau tempat Andy berada dan dia pun bertemu Andy dan sangat bahagia dan mereka pun berpelukan.
Oke, itu adalah alur cerita dari film Shawshank Redemption. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Dadah semua.